Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Kurnia Hasan dengan NPM 2202036165. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian data, yaitu terbagi tiga: sifat, pengukuran, dan sumber, yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Materi pertama adalah sifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah informasi berupa sekumpulan angka yang dapat dihitung dan dibandingkan pada skala numerik. Ini mencakup rata-rata, jumlah total, perbedaan jumlah, dan lain-lain. Data kuantitatif cenderung terstruktur dan cocok digunakan untuk analisis statistik. Contohnya, dalam kelas matematika di semester 1, hanya 50 orang yang mendapatkan nilai 90. Selanjutnya ada data kualitatif, yaitu suatu informasi tentang objek atau subjek yang tidak dapat dihitung dengan angka, namun bisa dilihat atau dirasakan. Data ini biasanya dikumpulkan melalui teks, gambar, audio, hingga video. Contoh, para pedagang mengalami kesulitan menjual barang dagangan karena pandemi. Selanjutnya yaitu data pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut, tetapi hanya sekedar label atau kode. Contoh yang paling umum digunakan yaitu variabel jenis kelamin. Jenis kelamin akan dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Lalu data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tertinggi, atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Contoh pada variabel sikap seseorang terhadap suatu pernyataan. Sikap tersebut berupa sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Lalu, data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang membagikan informasi tentang interval antar tiap objek atau kategori yang sama. Contoh yang paling umum pada skala interval adalah suhu. Misalkan suhu suatu ruangan memiliki suhu 0 Celcius. Ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Dan data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut. Jadi kalau data 0 berarti tidak memiliki arti apapun. Contoh, misalkan nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai Tony adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tono. Yang terakhir adalah sumber primer dan sekunder. Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Dan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Contoh dari data sekunder dapat berupa data-data yang telah dipublikasikan dalam bentuk apapun, misalnya jurnal, e-book, buku cetak, majalah, dan hasil wawancara. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.